Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kembali kita berkumpul di dalam rumah Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kemenangan dan sorak-sorai. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur buat segala kebaikannya, dan kita mau kita minta mau Tuhan pimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Saya mengundang Bapak Ibu terkasih, kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan sampai pada akhir, mengalir buat setiap jemaat-Mu, mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan oleh berkat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap memuja nama-Mu Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Tuhan sudah mempersiapkan setiap hati kami yang sudah tiba di tempat ini. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang masih di perjalanan, kiranya Tuhan juga menyertai setiap langkah mereka, sehingga mereka tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, bersama-sama kami halau di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah saat pagi hari ini. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kasih Allah sungguh telah terbukti dengan mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Engkau yang kami sembah selama-lamanya Tuhan. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Angkat suaramu, berikan hatimu, berikan hidupmu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian kasih Allah sungguh telah terbukti. Haleluya. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur buat kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Mari bersyukur. Haleluya Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan lagi bersyukur.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Engkau yang kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu Yesus. Kami puji Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Engkau hadir di sini menjamah kami sendiri. Begitu besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain kata bersyukur, bersyukur buat semua kasih setia Tuhan. Karena pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami Yesus. Selama hidup kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Glory Tuhan. Tak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang kami sembah. Terima kasih Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang kami sembah selama-lamanya Tuhan. Sangat baik Engkau dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Mari saudara, kita angkat pujian ini, refnya aja, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Haleluya Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidup kita hanya mau menyembah dan memuji Tuhan. Amin saudara. Saudara bersuka cita saat pagi hari ini. Saudara bersuka cita saat pagi hari ini. Amin saudara. Saya percaya kita semua saat pagi hari ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita akan mau selamanya untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kita tidak boleh lelah untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan sungguh sangat menyenangkan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, akan siap dibangun saudara, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sungguh menyenangkan saudara bekerja di ladangnya Tuhan. Amin saudara. Bagi dia, bagi Tuhan yang memerintah selama-lamanya, bagi engkau segala pujian Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan saudara? Saya undang saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namamu Yesus. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Mu Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi dia, bagi dia yang meminta, yang layak dibang salah pujian. Bagi dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorailah hai umat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi dia, bagi dia yang memerintah, bagi Yesus yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau Tuhan, terima segala pujian. Bagi dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi dia, bagi Yesus, bagi dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi-Mu Tuhan, pujian bagi dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sekali lagi, bagi dia, bagi Yesus yang memberi segala pujian kami persembahkan yang Tuhan. layak terima Segala
Pujian bagimu Tuhan, haleluya. Yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, bagi Dia yang meminta. Engkau layak terima pujian Tuhan. Terima segala Pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi, haleluya, di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan Tuhan. Amin. Saudara silahkan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama saudara. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan. Kami percaya Tuhan melipat gandakan apa yang kami persembahkan saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberi, begitu juga dengan tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kiranya Engkau berkati Tuhan, sehingga persembahan kami ini boleh memperharum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati juga yang mengelola keuangan ini, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh diberkati dan menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih
kasih Tuhan. Hidup kami harus selalu jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati persembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Sebelumnya kami mau memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Terlalu besar pengorbananmu Bapa. Terlalu mahal darahmu Tuhan. Tercurah untuk menebus dosa kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Yesus. Kau menderita gantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami beruntung punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan buat kami Tuhan dengan kasih-Mu. Oh haleluya Yesus. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku Kau berikan kepadaku. terlalu
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terlalu besar darah kasih-Mu buat kami Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan buat kami begitu sempurna Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lalu mahal darah-Mu bagi kami tercurah di kayu salib Yesus. Menebus semua kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu selalu. Kami sembah seluruh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu saat pagi hari ini Yesus. Persiapkan hati kami menerima firman-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kedua firman saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur Engkau mengasihi kami sedemikian rupa sampai Tuhan sendiri mati buat kami semuanya. Darah-Mu terlalu mahal untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia dengan kami boleh menjaga hidup ini agar tetap kudus di mata Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan. Selamat datang David. Pengantin baru saudaraku. Iya, Azizahnya mana? Oke, badan ya. Azizah ini dulu juga seperti Ibu Asri, ya. Namanya masih Azizah Nuriski. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saudaraku, salah satu pengalaman terpahit bangsa ini adalah ketika bangsa ini dijajah oleh Jepang, di mana ada ratusan ribu orang Indonesia, khususnya dari Jawa dan Banten, mereka menjadi Romusa, ya,
menjadi orang-orang yang dipekerjakan dengan paksa oleh Jepang, saudaraku. Dan ada salah satu jembatan di Burma yang sekarang namanya Myanmar. Jembatan itu dinamai No Return. Tidak bisa kembali. Kenapa jembatan itu dinamai No Return? Karena mereka yang bekerja di situ tidak pernah bisa pulang. Bukan karena nggak pengen pulang, tapi nggak bisa pulang. Mereka mati di sana, saudara. Jadi jembatan ini masih terkenal sampai sekarang. Jembatan tidak bisa kembali. Nah, saudaraku, ratusan ribu manusia, khususnya yang dari Indonesia, mati di sana, saudaraku. Itu pengalaman yang sangat pahit bangsa Indonesia ketika menjadi rumusan, kerja paksa. Kita juga pernah diperbudak, saudaraku. Bukan secara fisik saja, tapi kita juga pernah diperbudak secara rohani. Kita pernah menjadi rumusannya iblis, saudaraku. Ketika dosa menguasai kita, kita menjadi tidak berdaya sama sekali. Ketika dosa menguasai kita tidak memiliki hak untuk mengatur kemana kita akan melangkah. Dosa yang menguasai kita, dosa itu yang mengendalikan hidup kita. Sepertinya kita ini menjadi rumusan. Saya akan baca satu ayat, Ustaz. Ketika Tuhan menciptakan manusia, pernah Tuhan menyesal akan ciptaannya, Ustaz. Tuhan itu menyesal, pernah, Ustaz, melihat manusia. Kejadian pasal 6, Ustaz. Ayat 6. Kejadian pasal 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menyesal akan apa yang pernah Dia ciptakan? Bukankah Tuhan punya maksud yang sangat mulia dan sangat luar biasa? Bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, supaya manusia bisa melihat Allah lewat diri manusia. Tetapi dosa yang membuat Tuhan sampai menyesal melihat manusia, saudaraku. Ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa kehilangan semua hak yang mereka miliki. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua fasilitas yang dinikmati oleh Adam dan Hawa dicabut oleh Tuhan. Selama Adam dan Hawa hidup benar di mata Tuhan, mereka ditaruh di Taman Eden. Semua yang ada di taman itu boleh Anda nikmati. Semua buah-buahan yang dimunculkan dan dihasilkan oleh pohon-pohon yang tertanam di situ boleh kalian petik, boleh kalian makan. Itu fasilitas, saudara.
Anda boleh berjalan dari ujung ke ujung, melihat tempat sungai yang begitu jernih, saudaraku. Sejauh mata memandang semuanya indah. Itu fasilitas yang diberikan oleh Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Namun ketika mereka jatuh dalam dosa, maka semua fasilitas dicabut. Mereka nggak bisa memiliki lagi, mereka nggak bisa menikmati lagi, dan bahkan mereka diusir dari Taman Firdaus. Hilang semuanya, saudaraku. Itulah akibat dosa. Nggak berhenti di situ. Dosa semakin membiak, beranak pinak. Dan manusia dalam segala waktu, pikiran dan hatinya selalu pengen berbuat salah dan berbuat dosa. Maka sampai di situ Allah berkata, menyesal melihat manusia. Dan penyesalan Allah itu dibuktikan dengan ketika zaman Nabi Nuh, maka air bah banjir menutupi bumi selama 40 hari. Habis bumi tenggelam. Yang selamat hanya Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga menantunya, hanya 8 orang. Bagi Tuhan, membinasakan semua manusia itu mudah, saudaraku. Seperti Dia menciptakan manusia. Bagi Tuhan, manusia yang sudah berdosa, yang membuat hati Tuhan pilu, yang membuat hati Tuhan menyesal, dibinasakan, lalu membuat manusia yang baru, Adam yang baru, Hawa yang baru, bumi yang baru, mudah bagi Tuhan. Karena Dia bisa membuat semuanya. Mudah bagi Tuhan. Tapi bagi Tuhan, saudaraku, Dia tidak ambil keputusan itu. Jika Tuhan ambil keputusan untuk membinasakan manusia yang berdosa, kemudian menciptakan manusia yang baru, seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa, maka gagallah Tuhan. Tahu maksud saya? Ketika manusia jatuh dalam dosa dan dosa itu beranak pinak turun-temurun sampai Tuhan menyesal, andai kata Tuhan membumi hanguskan bumi ini, menenggelamkan dan manusia habis semuanya, lalu Tuhan menciptakan manusia yang baru, bisa buat Tuhan. Tapi karya Tuhan yang pertama gagal total. Iblis begitu senang dan bersorak-sorai karena melihat Allah yang begitu hebat, gagal karena manusia. Allah tidak ambil jalan itu. Lebih baik membenahi manusia, lebih baik membetulkan manusia daripada membinasakan manusia. Kalau saudara yang suka bikin kue, saudara bikin kue, ngomong, gosong saudaraku. Lebih baik dibenerin yang sudah gosong atau dibuang semua buat yang baru. Diberi udah gosong dari luar sampai tengah loh. Dibedah-bedah gosong semua, dicium bau semua. Lebih baik dibuang buat, betul ya? Rasanya kok gampang seperti itu ya. Habis kuenya udah gosong, udah angus, dari luar, dari bawah, dari atas, tengah dipliek, udah bau semua, sangit. Mau dibenerin kayak apa? Caranya kayak mana? Susah. Lebih baik ya sudahlah, buat yang baru. Bagi Tuhan sebetulnya mudah. Ketika manusia sudah rusak, bagi Tuhan udah aja buang aja manusia, binasakan manusia, buat manusia yang baru. Bagi Tuhan mudah. Tapi Tuhan nggak ngambil cara seperti itu. Lebih baik dibenerin, kata Bu Asri, dibenerin lah. Kalau manusia dibenerin saja.
Masa tidak ada yang baik dalam diri manusia? Kan manusia asalnya dari sono, saudaraku. Sifat-sifat Allah ditaruh dalam diri manusia. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, masa enggak ada yang baik? Saya berpikir seperti ini, saudaraku. Sejahat-jahatnya orang jahat, tetap ada yang baik di dalamnya, saudara. Tetap ada yang baik. Nah, Tuhan melihat kita juga sama. Bagi Tuhan membinasakan kita karena kita dosa itu mudah, saudaraku. Tapi hati Tuhan gak sampai di situ. Lebih baik Tuhan benerin kita. Bagi Tuhan benerin kita itu gak susah, tapi buat kita yang susah, saudara. Karena kita nggak tahu cara Tuhan benerin kita itu bagaimana. Rasanya nggak enak kalau dibenerin Tuhan itu nggak enak. Saudara. Kalau dibentuk Tuhan kembali itu rasanya nggak enak. Oleh sebab itu 2 Petrus ada satu ayat, saudaraku, dikatakan seperti ini. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Saya ulangi ya, lebih baik Tuhan benerin kita daripada Tuhan binasakan kita. Itu kita beruntung punya Tuhan yang seperti ini. Ya, beruntung benar. Sebab kalau Tuhan yang kita omongin tadi, buat Tuhan sangat mudah kok, binasakan kita sangat mudah, bumi aja tenggelam kok, saudara. Hanya 8 orang yang selamat, dan 8 orang itu terlalu mudah, Tuhan sentil aja selesai dah, saudara. Tapi Tuhan mau dari 8 orang itu dibenerin lagi, saudara. Dari 8 orang itu Tuhan benahi lagi pelan-pelan dengan cara Tuhan. Dan akhirnya apa? Dibuktikan dengan cara kita ini dibeli dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercacat, darah yang tidak bernoda. Kematian Tuhan itu sebagai bukti bahwa Dia mau membenerin kita, mau membenahi hidup kita. Kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Kata ditebus, terjemahan yang lain adalah buy back, dibeli kembali. Ya. Ditebus itu dibeli kembali. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi milik si jahat. Dikendalikan, diikat, dibelenggu. Lalu kematian Yesus dengan darah yang terkucur, darah yang mahal, darah yang tidak berdosa, darah yang tidak bercela, itu membeli kita sehingga kepemilikan dari hidup kita beralih. Berarti ya. Jadi saudara dan saya ini dibeli bukan dengan emas, dengan perak, bukan. Tapi dengan nyawanya Tuhan. Karena dosa nggak bisa dibereskan dengan uang, saudara. Nggak bisa.
para koruptor itu, bisa saja mereka sumbang masjid, bisa saja mereka sumbang gereja. Tapi duitnya tidak akan pernah menghapus dosanya. Dosa tidak bisa dihapus dengan emas, tidak bisa dihapus dengan perak, tidak bisa dihapus dengan harta benda. Enggak bisa. Karena semua itu adalah barang fana, saudaraku. Ya. Kita tidak ditebus dengan barang yang fana, kita ditebus dengan darah yang kekal. Darah Kristus darah kekal, enggak berdosa, enggak bercacat, enggak bercela. Ketika kita dibeli kembali, buyback, kepemilikan hidup kita itu berubah. Berubah. Dari yang dibelenggu oleh dosa, sekarang menjadi milik Kristus. Waduh, luar biasa loh hidup saudara dan saya ini. Tuhan yang mencari saudara, bukan saudara yang mencari Tuhan. Tuhan yang mencari saudara dan saya, bukan kita yang mencari Tuhan. Gak pernah ada kamusnya manusia mencari Tuhan itu ketemu. Gak pernah, saudaraku. Karena manusia seringkali salah. Ada pohon besar disembah. Ada batu besar disembah. Ada perempatan dikasih bunga. Selalu salah manusia. Selama manusia mencari Tuhan dengan akal dan pikirannya, manusia tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang turun. Kalau manusia pengen melihat Allah, maka manusia harus melihat Yesus Kristus. Itu saja caranya. Dan Yesus yang turun dari surga ke dunia, Dia yang membeli kembali hidup saudara dan saya. Sekarang kita menjadi milik Kristus, saudara. Kalau jembatan di Burma, di Myanmar tadi dikasih nama tidak kembali, tidak bisa kembali. Apakah ketika kita sudah dalam kepemilikan Kristus kita mau kembali ke hidup yang lama? Bodoh manusia. Betul. Ketika darah yang mahal itu menebus kita, membeli kita. Orang yang berdosa itu kan orang yang sudah tidak ada harganya, saudaraku. Kehilangan semua kemuliaan Tuhan. Fasilitas dicabut, hak-haknya dihapus. Lalu sekarang ditebus oleh Tuhan, dibeli oleh Tuhan, haknya dipulihkan, fasilitasnya diberikan kembali. Masa dalam posisi seperti itu kita mau kembali ke kehidupan yang lama? Saya kasih tahu betapa enggak enaknya orang yang sudah terima Kristus lalu kembali ke kehidupan yang lama. Alkitab berkata seperti apa? Seperti anjing yang menjilat muntahnya. Enak enggak dikatakan seperti itu? Kasar Pak Pendeta ngomong gitu. Loh, saya kan hanya nyampein apa yang ada dalam Alkitab. Sebab bagi manusia kadang-kadang enggak ada kata-kata yang tepat kecuali yang seperti ini. Sudah enak-enak ditebus Tuhan, sudah enak-enak haknya dipulihkan, sudah enak-enak fasilitasnya dikembalikan. Loh kok balik ke kehidupan yang lama ya? Ke cara-cara yang lama ya? Tadi di 1 Petrus, kamu telah ditebus dari cara-cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kalau kita ini sudah menjadi milik Kristus, kita sadar kita itu ditebus, dibeli dengan darah yang mahal, lalu kita kembali ke kehidupan yang lama, yang sia-sia. Alkitab berkata seperti apa? Seperti anjing yang menjilat muntahnya. Saya baca ayat ini rasanya kok gak enak, saudara, tapi apa boleh buat, memang ngomongnya seperti itu. Ya.
seperti babi yang kembali ke kubangan. Ya nggak enak lagi nih. Babi itu sukanya di kubangan lumpur. Lalu diangkat oleh Tuhan, ibaratnya dimandikan. Ya Alkitab berkata dikasih anting, udah bersih, ya. Balik lagi, saudaraku, di kubangan lagi. Bodohnya itu. Lah firman Tuhan pagi hari ini mau menekankan kepada saudara. Ada jembatan yang berkata nggak bisa pulang. Tapi ketika kita sudah dalam Kristus, jangan pulang atau kembali ke kehidupan yang lama. Maju, maju, dan maju terus. Amin, saudaraku. Saya punya prinsip, harta boleh hilang asal Kristus nggak hilang dari hidup saya. Itu saja. Buat saya Yesus sudah cukup. Saya nggak akan mau kembali ke kehidupan lama saya. Hidup di luar Tuhan itu nggak ada masa depan, saudara. Tapi di dalam Tuhan ada masa depan. Jadi kalau kita tahu ada masa depan di dalam Tuhan, kenapa banyak orang yang kembali ke kehidupan yang lama? Kita sama-sama tanggung jawab, saudara. Keselamatan bukan buat diri kita sendiri, bukan? Kalau saya selamat, istri saya nggak selamat gimana? Seneng? Kalau istri selamat, suami nggak selamat gimana? Seneng? Suami istri selamat, anaknya kemana? Kalau nggak selamat, tenang kita. Itu tanggung jawab kita. Ayo, suami-suami, pastikan istrimu ada di dalam Tuhan. Suami-suami, istri-istri, pastikan suamimu tetap ada dalam Tuhan. Orang tua, pastikan anakmu ada di dalam Tuhan. Ada masa depan. Masa depan itu bukan hanya di dunia loh, saudara. Di dunia ini paling umur kita 70 tahun loh. Alkitab ngomong gitu kan. Rata-rata manusia umur 70 tahun. Saya 57. Berarti tinggal 13. Kalau itu terjadi dalam hidup saya. Lalu saya berpikir untuk 13 tahun ke depan saya mau ngapain? Oma umur berapa? Bonusnya udah banyak loh, saudara. 83. Luar biasa karena Alkitab lewat Musa bersaksi umur manusia itu rata-rata 70 tahun. Bisa 80 tahun, tapi kebanggaannya hanya kesusahan. Tapi kalau sampai 87 tahun nggak susah, itu kan lebih luar biasa. Ya. Kalau sudah umur 80 ke atas itu bisa bangun tengah malam dikira sudah siang. Bangun tengah malam sudah siang, loh, itu masih jam 2, Oma. Ya. Sudah makan rasanya belum makan. Sudah mulai lupa, nama-nama lupa, nama cucunya lupa. Ini siapa? Si Entong, Oma. Entong yang mana ya? Oh, kan gitu. Padahal cucunya sendiri loh. Ya. Jadi kalau umpamanya sisa hidup saya tinggal 13 tahun, saya harus isi apa ini? Sudah saudara berpikir masing-masing.
Umur kita ini dalam Alkitab rata-rata 70 tahun itu rata-rata. Bisa lebih 80 tahun, bisa lebih lagi. Tapi kalau lebih di atas 80 tahun itu hampir rata-rata manusia itu hanya susah, menderita. Lah, makanya saya memastikan, saudaraku, saya mau anak-anak saya aman dalam arti tetap dalam Tuhan. Yang satu ada di Salatiga, saudara. Masuk kuliah, usia-usia seperti itu saya rawan, saudara. Apalagi dia bukan tipe orang yang kutu buku. Ya habis kuliah pulang ke kampus, pulang dari kampus ke kos kemudian baca buku, enggak modal seperti itu. Karena dia bisa ini, bisa motor, bisa komputer, bisa handle acara-acara yang lain-lain, dia sibuk setiap hari. Bukan aja sibuk sekolah. Lalu saya hanya pesan, kamu boleh sibuk, tapi jangan lupa Tuhan. Saya ingin anak saya juga pelongo-pelongo, hanya Tuhan, melulu baca Alkitab, melulu yang lain nggak tahu apa-apa, enggak juga. Kamu boleh lakukan semuanya, tapi jangan lupa Tuhan. Kalau minggu seperti ini, pagi-pagi sudah SMS, kamu ibadah ya. Kamu ibadah ya. Karena di Salatiga nggak ada GUP, dia cari ibadah yang modelnya seperti kita. Nggak apa-apa, kamu tetap harus ibadah. Karena hidupmu dari situ. Tenang, saudaraku. Jadi saya tenang bukan kalau anak saya bawa duit banyak, enggak. Anak saya beribadah kalau minggu saya tenang sekali. Karena hanya dari situ letak kekuatan kita, letak kekuatannya. Saya harus ingatkan juga kamu itu dulunya, sorry ya, ketika di luar Tuhan, sekalipun kamu lahir di gereja, kamu anak pendeta, tapi nenek moyangmu namanya Adam itu nenek moyang yang berdosa. Sehingga sekalipun kamu lahir di gereja, anaknya pendeta, ketika kamu lahir, kamu mewarisi dosa Adam. Tapi kamu sudah ditebus dengan darahnya Kristus. Sempat juga dia pernah terhilang dari Kristus, sempat. Tapi kita ingatkan cepat-cepat kembali. Kita nggak bisa ngecek loh, saudara. Ketika corona 2 tahun, mau ibadah di mana kan nggak bisa, saudara. Ya, kalau hanya berdasarkan online, kita ini nggak bisa ngecek dia beribadah atau tidak. Online loh, saudaraku. Nah, jadi saya pastikan kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus, darah yang tidak bernoda. Kalau kamu kembali ke kehidupan lamamu, kamu seperti anjing yang menjilat muntahnya. Kamu seperti babi yang masuk kembali ke kubangan. Lebih baik diomongin seperti itu kena daripada alus-alusan. Puji Tuhan ya. Jadi saudara semuanya, saudara sudah ditebus oleh Tuhan, jangan mau kembali ke kehidupan lama. Amin. Sekali Kristus, tetap Kristus. Sepanjang umur hidup kita masing-masing. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita punya masa depan. Ya, sekalipun kita harus berjuang, tapi hidup itu tetap berjuang dalam segala hal. Tapi masa depan sudah disiapkan Tuhan buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau ada kesempatan untuk kami kembali ke kehidupan lama, kami tidak akan mau kembali ke kehidupan lama. Karena Tuhan sudah tebus kami dengan darah yang mahal. Darah yang tidak bercacat, darah yang tidak berdosa, darah yang tidak ternoda oleh apapun juga. Kami mau terus hidup dalam Tuhan,
Kami rela untuk Tuhan perbaiki, Tuhan proses dari hari lepas ke sehari. Karena itu salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kami. Dan kami akan terima itu dengan hati yang lapang. Silakan Tuhan bentuk kami. Kami mau terima dengan hati yang bersyukur. Kami sadar bahwa hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Dan kami tidak akan mau kembali ke kehidupan lama kami. Karena hidup di dalam Tuhan ada masa depan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa Tuhan sudah berkorban buat kita. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah, dia mati buat kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Nanti Bapak Khaled saya minta maju ke depan. Dan kita siap dengan hati yang benar kita menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang Tuhan izinkan untuk dipersekutukan, dipersatukan dengan tubuh kami hari ini. Biarlah lewat perjamuan kudus pagi hari ini iman kami diteguhkan, pengharapan kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh semakin mau hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ada yang belum? Sudah semua? Mari kita berdiri semua. Kita angkat hostia atau roti di atas kepala kita masing-masing. Dan dengarkan firman Tuhan.
Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya yang mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir. Yesus bersama-sama dengan para muridnya di muka bumi ini. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau memakannya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Oleh sebab itu, bukankah roti atau hostia yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah angkat anggur di atas kepala kita masing-masing, lalu dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, inilah darahku, darah yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah menebus kami, membeli kami, membayar kami dengan darah yang mahal. Sehingga di tangan-Mu kami menjadi berharga. Kami punya masa depan. Berikan kami ketaatan dan keteguhan hati untuk terus berserah kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan kami, Engkau Allah yang menolong kami. Sehingga kami boleh melihat campur tangan-Mu yang semakin nyata dalam hidup kami masing-masing. Biarlah lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini, iman kami diteguhkan. Semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Komitmen bertumbuh, 1. Setia beribadah pada hari Minggu, 2. Baca Alkitab secara teratur, 3. Setia mengembalikan persepuluhan, 4. Terlibat dalam pelayanan, 5. Membawa jiwa baru. Jaga kesehatan saudara, ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa penutup saya serahkan. Kita akan pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, dan kami harus kembali ke aktivitas kami hari demi hari. Kami perlu Tuhan. Kami perlu tuntunan pimpinan bimbingan Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Karena tanpa itu semuanya kami tidak akan pernah sanggup. Oleh sebab itu berkati kami, usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, pergumulan kami. Tuhan ada di dalam segala kehidupan kami. Tuhan ada di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Kami tetap akan memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan sepenuh hati. Dan Tuhan pasti menolong kami pada waktunya. Sekarang kami mau pulang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami.
Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan berkat kasih karunia dari apa-apa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semuanya.